Sebelum datangnya Islam sudah ada perbudakan. Ya. Dan budak pada waktu itu, sebelum Islam masuk, sebelum ajaran Islam berkembang, itu memang diperlakukan sangat tidak manusiawi sekali. Hak dia sebagai manusia saja tidak diakui gitu. Mereka, ya, budak itu lebih dianggap seperti binatang. Islam itu sebenarnya menghapuskan perbudakan. Selamatkan pekerja Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di Harahap TV channel. Hari ini di samping saya alhamdulillah telah hadir Al Ustadz Dr. Haji Ammar Adli LC/MA. Sebelum kita mulai, saya sedikit akan memperkenalkan narasumber kita yang sudah berkomitmen untuk mewakafkan ilmunya kepada kita semua sehingga bisa berhadir di momentum kali ini. Ustadz Ammar ini jenjang akademik strata 1 atau S1-nya itu dari LC-nya itu dari Saudi Arabia, kemudian magister atau strata 2-nya itu dari Maroko, kemudian doktornya itu juga dari Maroko. Artinya original dari mulai S1 sampai S3-nya itu dari Timur Tengah ya Ustaz ya. Ya. Ustadz Ammar Adli ini juga merupakan salah satu pengurus dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, juga berkebetulan sebagai pakar dari usul fikih di Sumatera Utara. Dalam hal ini juga Ustadz Ammar merupakan staf pengajar atau dosen di beberapa kampus termasuk di UIN Sumatera Utara sebagai pengajar atau dosen usul fikih. Kemudian Ustadz Ammar ini juga banyak dimintai penjelasan atau dimintai ilmunya terkait masalah hukum Islam. Secara pribadi insya Allah saya yakin dan percaya bahwa Ustadz Ammar Adli ini berkompeten saat ini untuk kita hadirkan di pertemuan kali ini, karena saya secara pribadi berkeinginan para pekerja juga selain sudah mendengarkan banyak video YouTube saya terkait masalah ketenagakerjaan, saya juga berharap kawan-kawan khususnya pekerja yang beragama Islam juga memahami sebahagian besar terkait masalah ketenagakerjaan dalam konsep hukum Islam. Mungkin tidak mau panjang kalam, saya langsung saja kepada Ustadz Dr. Ammar Adli LC/MA Al-Hajj. Bisa langsung kita ya Ustadz ya. Mari Pak Arif. Oke, jadi begini Ustadz, saya kebetulan membuat channel YouTube yang namanya Harahap TV channel. Tujuannya murni insya Allah berbagi ilmu dengan kawan-kawan para pekerja. Memang apa ya, di channel YouTube kita ini tidak khusus bisa dimanfaatkan bagi para pekerja yang beragama Islam Ustaz. Tapi memang banyak yang saya bahas secara konvensional. Artinya saya sudah buat beberapa video YouTube yang juga alhamdulillah banyak diminati kawan-kawan pekerja. Tujuannya ini biar kita sama-sama bisa mengawal ataupun melindungi pekerja Indonesia. Yang ingin saya tanyakan pertama Ustadz, nah, ini masuk pada materinya. Di Indonesia ini ada satu slot ketenagakerjaan namanya Ustadz. Artinya bukti daripada di Indonesia ini mengatur tentang ketenagakerjaan, banyak aturan kementerian ketenagakerjaan, aturan perda, bahkan undang-undangnya ada khusus Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang membahas
hal-hal apa saja terkait masalah ketenagakerjaan. Itu sudah saya sampaikan di beberapa momen video saya sebelum-sebelumnya. Bagaimana sih Ustadz sebenarnya ketenagakerjaan itu dalam konsep Islam, Ustadz? Baik, sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina. Tadi Pak Arif bertanya ya tentang Ya, bagaimana konsep Islam dalam ketenagakerjaan. Iya, secara umum lah kira-kira gitu. Iya. Jadi sebelum Islam itu kan sudah ada perbudakan, Pak Ya. Arif. Oh, sebelum datangnya Islam, Ustadz, Iya, ya? sebelum datangnya Islam sudah ada perbudakan. Ya. Dan budak pada waktu itu, sebelum Islam masuk, sebelum ajaran Islam berkembang, itu memang diperlakukan sangat tidak manusiawi sekali. Bahkan mereka disamakan seperti hewan begitu. Jangankan untuk mendapatkan upah, gaji, hak-hak sebagai pekerja, hak dia sebagai manusia saja tidak diakui gitu. Mereka, ya, budak itu lebih dianggap seperti binatang. Ya, Ustadz. Jadi diperas tenaganya sebanyak-banyaknya, ya. Kemudian tidak diberi haknya sama sekali. Oke, Ustadz. Lebih parahnya lagi, budak ini bisa diperjualbelikan. Oh, Iya, baik budak lelaki maupun budak wanita. budak wanita. Wah, sedap juga Ustadz ya kalau kita hidup di zaman dulu, Ustadz ya. Itulah dia. Oh, Tapi setelah datangnya Islam, Dan itu tanpa batasan, Ustadz ya, budak waktu itu ya. tanpa batasan. Kita beli udah milik kita secara keseluruhan, Milik Ustadz. kita, apapun yang kita perbuat itu tidak ada kena sanksi hukum apapun gitu. Karena memang tidak dianggap manusia gitu. Tapi setelah datangnya Islam, Islam itu sebenarnya menghapuskan perbudakan. Hanya saja cara menghapus perbudakan dalam Islam itu dia bertahap, sama seperti minum khamr itu kan. Awalnya masih dibolehkan, tapi jangan waktu sholat gitu kan. Oh, begitu. Ya. Nah, kemudian terakhir sama sekali tidak dibolehkan. Step by step lah ya, Step Ustadz by ya. step. Nah, oleh sebab itu cara Islam menghapuskan perbudakan ini dengan adanya kafarat atau hukuman-hukuman dalam Islam itu banyak yang isinya atau intinya adalah memerdekakan hamba sahaya. Supaya apa? Supaya tidak lagi hamba sahaya sebetulnya, begitu kan? Kafarat yamin, sumpah hamba sahaya. Kemudian kafarat puasa hamba sahaya. Jadi memang itu cara Islam untuk menghapus perbudakan. Nah, kompensasinya apa? Kompensasi dari penghapusan perbudakan itu adanya amil atau buruh atau muadzaf yang hak-haknya itu diberikan secara penuh dalam Islam. Bahkan upah pun tidak boleh diperlambat sedikit pun. Jadi ada banyak hadis-hadis Nabi yang menyuruh untuk memberikan upah seorang buruh itu sebelum kering keringatnya. Ya, itu ada hadisnya kalau ada hadisnya. Ya, hadisnya itu Ibnu sahih Majah ya, riwayat Ibnu Majah. Ya. Jadi memang Islam itu solutif gitu ya. Dia membatalkan atau menganulir satu kebijakan atau satu hukum, tapi memberi hukum baru ya, dan berikut dengan perangkat-perangkatnya. Sebentar, Ustaz. Gitu. Saya teringat baru kemarin saya menguji proposal mahasiswa saya. Dia juga mengangkat masalah kemacetan, keterlambatan pembayaran upah oleh sebuah perusahaan yang nggak perlu kita sebut namanya. Alasannya dalam konsep Islam itu bahwa bayarlah upahnya sebelum keringatnya, kan gitu, Ustaz, kan? Seperti Ustaz sampaikan tadi. Jadi saya tanya, terus apakah memang gaji bulanan yang diberlakukan oleh perusahaan itu melanggar aturan hadis? Saya bilang, itu gimana, Ustaz? Ya, jadi begini. Karena kan kalau udah sebulan, Ustaz, udah kering. Udah kering kali pun. Ya, udah kering kali, Ustaz, kan? Iya. Jadi begini, makna
a'tu al ajiru ajrohu qabla an yajifa uruqahu. Berilah buruh itu upahnya sebelum kering-keringatnya. Itu ada dua maknanya. Makna yang pertama adalah makna hakiki, bahwa ya sebelum kering-keringatnya bayar, itu yang sifat yang harian. Tapi juga bisa bermakna makna majazi. Kiasan. Artinya sebelum kering-keringat artinya dipercepat. Gitu. Jadi cepatlah, kalau memang dia per minggu, maka sebelum masuk minggu, kan karena ada penggajian mingguan ya. Kalau buru-buru bangunan Sabtu, tuh Sabtu. Jadi jangan ditunda lagi sampai hari Minggu baru digaji. Itu maksudnya itu kita mengambil makna yang kedua, yaitu makna majazinya, bahwa intinya adalah mempercepat pembayaran sebagaimana kesepakatan atau kontrak. Kalau kontraknya hari itu per hari, maka sebelum kering-keringatnya bayar. Kalau kontraknya per bulan, maka sebelum masuk bulan berikut harus sudah dibayar. Disesuaikan dengan perjanjian misalnya. Sesuaikan dengan perjanjian. Oke, Ustaz. Kita lanjut ke masalah perjanjian kalau begitu. Jadi begini, Ustaz. Di aturan hukum konvensional yang ada di Indonesia, yaitu aturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, di pasal 1 angka 1 itu ada pengertian dari perjanjian kerja, bahwa perjanjian kerja itu dibuat oleh pengusaha dan pekerja yang isinya itu termasuk dalam syarat-syarat kerja dan lain-lain. Di pasal 1 angka 15 dikatakan bahwa hubungan kerja itu adalah hubungan yang dimulai setelah perjanjian kerja selesai. Artinya setelah perjanjian kerjalah baru diakui oleh negara, oleh hukum, bahwa sebuah hubungan kerja berjalan gitu, Ustaz. Jadi berarti salah satu kata kunci dari aturan hukum tentang ketenagakerjaan bahwa isi dari perjanjian kerja. Tetapi Ustaz, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul di masalah ketenagakerjaan, termasuk dari terjadinya wan prestasi atau terjadinya ingkar janji para pihak. Kebanyakan dari pengusaha, Ustaz, misalnya diperjanjikannya gajinya sebulan atau dibayar gajinya setiap tanggal 28 di akhir bulan. Kalau perusahaan swasta biasanya di akhir bulan, tanggal 28 gitu kan. Dan gajinya itu misalnya 2 juta. Kemudian lemburnya itu per harinya 50.000. Itu ditandatangani dalam sebuah perjanjian. Ternyata diingkari, Ustaz. Kalau di Indonesia ini aturan hukum yang berlaku itu melanggar aturan perdata. Kalau di hukum Islam itu gimana, Ustaz, ketika adanya pelanggaran dalam sebuah perjanjian, Ustaz? Islam itu sangat menghormati sebuah perjanjian. Sesama muslim itu ketika dia bertransaksi, dia harus memenuhi syarat-syarat. Maksud syarat di sini adalah memenuhi perjanjian-perjanjian. Selamatkan pekerja Indonesia.